Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pagi hari ini Kementerian Polhukam menggelar rapat tingkat menteri yang membahas perkembangan terakhir bidang politik, hukum, dan keamanan. Kita akan bergabung dengan Nadine Utomo langsung dari Gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta. Nadine, apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto dalam rapat pagi hari ini? Wahyu, ada dua poin yang disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto saat tadi membuka rapat dengan setingkat menteri dan juga pejabat negara di kantor Kemenko Polhukam tadi sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia bagian Barat. Rapat dihadiri sejumlah menteri, diantaranya tadi ada Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu, ada Mendagri Cahyokumolo, dan juga ada Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, ada juga Jaksa Agung HM Prasetyo serta Kepala BNPT dan Kepala BSSN. Dari dua poin yang disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto, yang pertama adalah tadi Wiranto membahas terkait dengan bagaimana evaluasi terkait dengan mudik ataupun libur Lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah, dan Wiranto sempat menyatakan bahwa ada sejumlah evaluasi yang ini berita yang cukup menggembirakan. Salah satunya adalah dengan sejumlah indikator, salah satunya adalah jumlah kecelakaan lalu lintas. Ini korban yang meninggal dunia turun drastis jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu untuk korban meninggal dunia tahun lalu ada 331 orang yang meninggal dunia, kemudian untuk tahun ini 132 orang yang meninggal dunia. Sementara itu kita juga membandingkan dari jumlah kasus kecelakaannya turun dari 1.491 pada tahun 2018 dan pada tahun ini yaitu 2019 menjadi 529. Kita juga melihat bahwa selain dari evaluasi mudik ataupun Idul Fitri, yang kedua juga dari Wiranto tadi menyampaikan sejumlah hal terkait dengan keamanan negara, yaitu ada terkait dengan pasca pemilu dan juga kerusuhan 21 dan 22 Mei lalu. Dan tadi Wiranto juga menyatakan bahwa saat membuka rapat tadi dihadiri oleh sejumlah menteri, menyatakan bahwa pihak-pihak yang berada dalam ruang rapat tersebut ini diharapkan dapat berpartisipasi secara penuh untuk menuntaskan sejumlah kasus-kasus terkait keamanan negara. Wahyu. Nadine, apakah juga ada pembahasan terkait kerusuhan yang terjadi pada 21-22 Mei lalu, Nadine? Ya Wahyu, tadi Wiranto juga menyebut terkait dengan pasca kerusuhan 21 dan 22 Mei lalu, dan ini Wiranto menyebut dan memerintahkan kepada jajaran ataupun aparat kepolisian untuk mengusut tuntas, dan yang kedua yang lebih penting lagi adalah bagaimana bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, bahwa masyarakat juga perlu tahu bagaimana kelanjutan dan siapa saja dalang-dalang di balik kerusuhan ini. Kita melihat bahwa sejauh ini kepolisian juga sudah menetapkan sejumlah tersangka. Kita lihat sebelumnya ini dari pihak kepolisian dari RI maupun Polda Metro Jaya juga sudah mengungkap siapa saja tersangka. Jika untuk tersangka yang kerusuhan ini mencapai 257, ini disampaikan konferensi pers oleh Polda Metro Jaya, sementara dari Kepolisian Republik Indonesia sendiri menetapkan ada 10 tersangka. Ini dikhususkan untuk tersangka penyebar berita bohong ataupun hoax dan juga ujaran kebencian. Dan untuk itu Wiranto meminta seluruh jajaran kepolisian untuk mengusut tuntas terkait dengan kasus kerusuhan ini. Berikut pernyataan selengkapnya dari Menko Polhukam Wiranto. Apapun hasil dari proses penyidikan, saya minta supaya dapat segera disampaikan ke publik. Sejelas-jelasnya disampaikan kepada masyarakat sedetil-detilnya. Agar apa? Agar spekulasi yang saat ini terus berkembang. Agar spekulasi yang saat ini terus berkembang di masyarakat ya, mengenai berbagai permasalahan hukum yang terus sedang berproses, terutama dengan adanya penangkapan para tokoh-tokoh utama ya. Ini segera dapat kita literasi, kita hentikan. Ya.
Ya, selain dengan dalang kerusuhan 21 dan 22 Mei, tadi Wiranto juga menyebut terkait dengan bagaimana kemudian negara memfasilitasi terkait dengan adanya sengketa ataupun permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi, dan Wiranto menyatakan dan mengapresiasi bahwa seluruh pihak ataupun peserta pemilu yang sudah mendaftarkan permohonan atau gugatannya ke Mahkamah Konstitusi ini tetap menempuh dengan jalur hukum, dan Wiranto juga menjamin bahwa untuk jalur hukum ini tidak ada intervensi dari pihak manapun agar tidak ada lagi kontroversi di dalam masyarakat ataupun terkait dengan bagaimana hasil pemilu nantinya setelah persidangan di MK. Kembali ke Anda, Wahyu. Nadine Utomo melaporkan langsung dari Kemenko Polhukam Jakarta.